Cek, cek. Oke. Hello Malam ini semuanya. kita bersama. Halo semuanya, gua Valastiana dan selamat datang di Skui Podcast. Konten terbaru kita karena konten yang lain lama bikinnya. Kita cepet karena banyak gabutnya. Waduh, betul sekali. Dan di sini bersama ada 4 teman gua. Bisa diperkenalkan teman-teman. Oh, namanya itu. Saya Dani, Danjo, Bapak Dani lagi. AKA Danjo a.k.a. Danjo, Bersama Bapak Dani lagi. for Total Barokah, two. a.k.a. 2. Dari band Total Barokah bisa di add IG-nya kalau yang dengerin banyak. Iya. Anjir, ada lagunya keren tuh. Apa main judulnya yang lu ciptain cepet? Cepet tuh. Ini kalau podcast yang dengerin banyak bisa di follow aja Super IG-nya. Udah lanjut lah. Jangan, kebanyakan musuhnya nanti. Sama yang gua Erik, Iya, dengan Bapak Erik AKA dari Dimas, gua biasa dipanggil Dimas juga. waduh, dari band Turnhead. Basis, Basis Serang. basis. Kebetulan pekerjaannya Germo. Iya. Dan saya Dimas aka Fahri Hamzah. Ini mau nembak loh tadi loh. Oke, AKA. Iya. Iya, AKA itu bisa jadi bumerang nih sebenarnya kalau dilanjutin teman. Baiklah. Pada podcast kita kali ini di Skui Podcast kita mau bahas mengenai sebuah circle pertemanan. Mungkin bisa dilontarkan pertanyaan atau keresahannya Bapak Erik. Iya. Iya. Jadi dipilihnya random. Waduh. Speak. Tahu speak atau beneran. Cekiak. Jadi gini teman-teman. Gila sopan banget teman-teman. Iya. Guys. YouTuber banget. Iya. Halo guys. Ini YouTube apa podcast ya? Dua-duanya kan. Dua-duanya. Oke. Jadi gue tuh punya beberapa yang nggak semua sih. Cuman rata-rata kebanyakan tuh gue punya teman yang hidupnya tuh penuh masalah. Gitu. Waduh. Siapa ini? Hobi kali ya, hobi. Nah jadi kadang tuh kalau gue lihat nggak tahu masalahnya berat atau ringan gitu ya, dia beberapa sih ada yang malah teman duluan gitu yang tahu. Nah gue pengen ya dari kita yang di sini gue pengen ini juga sih dengar pendapatnya. Oh tapi basicnya ini mengangkat masalah teman yang tidak di sini. Waduh. Asalkan masih di dunia. Anda diomongin. Ya. Nggak diomongin sih. Oh enggak. Ban sharing aja sharing. Iya, jadi bulan konten. Untung diomongin kapannya panas, kebakar. Wah, udah kena azab kebakar. Wah, tahu dari mana lu orang dalam ya? Itu kok bisa tahu kena azab ya? Saya kan Fahri Hamzah. Oh iya, kamu kan talentanya unik. Iya. Sikat. Jadi gitu. Apa? Baru 3 menit man, gue kira udah masuk 40 gitu ya. Iya. Belum ada isi. Ya jadi gue penasaran aja gitu. Kok bisa sih ada orang yang padahal kan kalau di rumah kan biasanya sama orang tua kan. Nggak tahu sih kalau ada simpenan kali ya. Wow. Kosan. Apa tuh? Kamu kenapa ngelirik Simpenan. saya? Itu suara siapa? Itu catat tuh ya. Apa suaranya dengerin nanti ya. Danjo. Bukan. Soal saya begini. Ya, kok bisa gitu ya? Kalau gua pribadi sih, gua masih bisa ya orang tua pertama lah. Oke. Oh jadi di sini kalau gua pribadi jadi di sini pertanyaannya apa tadi? kayak maksudnya gua ngeliatin Kenapa? teman gua, iya, padahal kan satu rumah gitu. Ya kurang lebih setiap hari ketemu atau Iya. kalau yang ngekos beda lagi kan, cuman masih ada komunikasi gitu. Ya. Cuman yang gua kadang masih bingungnya kenapa lebih nyaman sama temen Ya. dibanding Kenapa kalau cerita iya, lebih ketika ada masalah apa misalnya dia bukan nggak cuma masalah juga, misalnya ada unek-unek gitu ya. ya. Padahal kalau dibicarain pengalaman seharusnya kan orang tua yang udah lebih tahu apa asam garam apa pahit manisnya Yes, kehidupan kan itu ya. kanan that's Asam right. manis saus padang. Iya. Iya,
Nah, Ada orang tua yang lebih tahu, tapi kenapa ke temen? nah itu sebenarnya ini sih bukan nggak diniatin banget langsung ngobrolan kayak gini, kadang terngiang aja. Iya, terngiang-ngiang. Terngiang ya gue berhubung nih ada kawan-kawan gue yang keren-keren nih. Iya. Suaranya keren. Jadi gue pengen tahu nih maksudnya pendapat buat orang apa anak-anak keren nih. Ya lo kayak gimana sih? Oh, jadi pertanyaannya kenapa kita jadi Betawi banget. jadi menonjolkan ini keresahan. Kenapa kita lebih nyaman cerita bukan ke orang tua yang justru lebih dekat, tapi kenapa ke temen, ke orang lain gitu. Padahal orang tua sudah berpengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah. Ya emang gak semua orang tua, cuman kan pada dasarnya mereka hidup lebih dulu gitu. Ya. Pasti lebih tua sih. Oh, Aku terkejut. Reinkarnasi ya. Karena mama nggak ada yang muda. Kayak judul sinetron nanti. Mama nggak ada yang muda. jadi kenapa Dani? Itu padahal ini buat yang denger nih si Danjo tadi udah kayak buang-buang muka gitu kayak pura-pura nggak ikutan padahal udah perkenalan tadi. Gue ya. Nggak bisa ngeles lu tadi udah boker man. Tapi real nih gue pengen boker lagi. Karena takut ditanya. Nah banyak kerikil. Men kalau menurut lu sendiri men, kalau lu pribadi lebih ke apa sih kalau lu punya unek gitu? Lebih banyaknya ya, lebih banyak. Tapi lu Maksudnya alasannya kenapa tapi kalau lu ini kalau ada masalah cerita nggak sih sama nyokap gitu, atau justru lebih banyak ke abang atau adik, atau justru lebih banyak ke teman gitu loh? gua itu kebanyakan cerita tuh emang ke adik gua sih, saudara. Daripada nyokap, karena nggak ngerti ya, maksudnya nyokapku tuh gua rasa ya nggak mengerti diri gue gitu. Kita maksudnya yang anak Nyokapnya Dani yang denger, nyokapnya Dani. iya enggak, gua nggak ngerti apa perasaan gua aja, kayak rasanya kayak dia tuh sibuk sama pekerjaannya aja gitu. Ngerti gak sih, kayak alasannya kayak aduh pulang capek gitu, terus gue kayak nggak bisa ganggu gitu. Jadi gak sih? Jadi aduh, kalau kata nyokap lu, ya nak kok ganggu. kok sebagai anak ya udah gitu. Iya, selayaknya gitu. Nah, Oke. nyok gua nggak yang gimana ya, nggak setuju kayak menganakkan gitu loh, ngerti gak sih? Bukan kayak sahabat gitu loh, sebagai orang tua, ngerti gak sih? Oh jadi ya Selayaknya perannya teman ya, harusnya, iya. perannya anak sama emak aja udah gitu. Iya. Yang lu pengen tuh sebenarnya layaknya teman. Iya, hangout Tapi bareng, jalan bareng. Nyokapnya, orang tuanya nggak ngerti. Nggak mengerti gitu. Itu dari seorang anak. lu nya udah seorang anak. mencoba pendekatan lu gitu. Perasaan lu sama nyokap malah deket ah kalau gue lihat anjay. Enggak sih, banyakan kelasnya. Nah ini berarti behind the scene ya, behind the scene. Banyakan yang kelas gitu. orang-orang lihat Kayaknya aman-aman aja. Kayak ibu-ibu biasa kalau ketemu temennya gimana sih? Nah. Fake smile. Beli sayur ngomongin orang. Iya. Abis ngomongin orang nggak beli sayur. Kasihan banget tukang sayurnya. Bu bayar dulu bu. Dipanggilin kan. Langsung Bu itu ikan nasi berapa itu bu? Bu mau kemana? Kenapa mbak? Gerobak saya. Gerobaknya tadi bawa. gerobaknya Emang mau dagang ya. Basic Reseller. 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 Kadang abang sayurnya belum bangun digedor ya. disuruh jualan, pas udah jualan nggak dibeli, buat gibah doang. Emang tempatnya spotnya di situ. langsung gak jadi curhat sama nyokap. Jadi itu kayak skena anjing. Skena ngobrol gosip. BTW nyokap lu denger tahu. Nyokap gua gaul banget. Jadi kalau Nyokap lu kan pakai Kompas. kalau lu Anjing pengennya pakai kompas. Sepatu kompas. wah, gua ngebayangin utara. Oh kompas. Enggak, asli nyokap gue kasih fans aja nggak dipakai. Tapi daster yang checker flag dipakai kan? Iya. Katanya daster malu checker flag tuh. Wah. Gue tahu nih. Catur. Gue tahu nih kenapa nggak dipakai nih. Ukuran nyokap lu 37, lu kasih 44. Ya gimana mau dipakai? Sepatu Gundurwo kasih manusia 44. 44 kan anak Gundurwo umur 5 tahun tuh. Anjir.
ya gitulah maksudnya gimana ya, kebanyakan misalkan nih kayak gue tukar pikiran gitu kan nih sama nyokap gue, kayak nggak bisa dibantah gitu, ngerti gak sih? Kayak ngerti sih. Jadi kayak nyokap nggak open gitu ya. Iya kayak nyokap tuh kayak... ya gue selalu bener gitu loh, gue nggak bisa salah. Sisi nyokap ya. Nah itu yang gue nggak suka, makanya gue selalu ujung-ujungnya paling marah gitu loh kalau misalkan ada cerita. Coba marahnya gimana marahnya? Wah. Otok. Tengah dong. Itu Jepang aja. Ora. Pakai W lagi. Pakai W. Kayak gitu sih kayak gue kebanyakan. Makanya adik gue pun nggak yang mau kayak terbuka gitu mau nyokap, kebanyakan cerita sama gue. Berarti soal dia usaha kopinya lah nih, usaha sepatu apa segala macem ke gua semua. Makanya gak pernah keren ya ada lo ya mau usaha. Dan Asli, namanya Ade pasti di bawah lo dong, masih muda kan. Itu terpikir. Masih muda kan. Terpikir. Oh iya benar juga ya. Pengusaha. Inti dari jokes ini menyindir Anda. Saya sudah tua. Iya benar juga ya. Kamu sudah tua, adikmu masih muda. Sudah Kamu... berusaha. Iya sudah membuka usaha. Itu buat bagi para ya cewek-cewek ya cewek-cewek ya Cewek cowok cewek-cewek yang mau sama Danjo ya. Jadi yang dipuji adiknya ujung-ujung ke dulu. Tapi kalau dari adik lo sendiri gimana men? Apa tuh? Kalau lo ngeliat adik lo sendiri tuh kayak lebih apa timbal balik nih sama dia cerita ke lo, apa ternyata dia bisa open ke nyokap? Yang gue lihat sih dia bisa kadang ke gue, kadang dua-duanya sih bisa. Kadang terbuka sama nyokap. Jadi kekurangan di lo yang melengkapi adik lo nih. Iya. Lagi-lagi adik udah muda bisa melengkapi. Usaha lagi. Usaha kopi lagi. Wow. Oh yang hidungnya itu ya, wah gokil sih. Oh yang gue ngeliat ya? dari jauh ada yang nyala-nyala tuh. Udah kayak banteng aja. Tapi kalau untuk gitu sih, kayak keseharian men, maksudnya lo ngobrol nggak sih atau sekedar ya udah ketemu doang gitu kan? Sama nyokap. Cuma sekedar ketemu aja sih. Oh karena keseringannya kayak gitu, ya. Gimana sih kalau ibu pekerja gitu, kantoran gitu kan? Ya istilahnya kantoran pulang capek, terus rumah berantakan marah-marah gitu kan? Iya. Fuck man. Ya nggak fuck maksudnya. Emang gue salah. tapi nggak, maksud gue cara mendidik anaknya tuh kurs. Ini apa kalau kesal lo ya? Kalau kesal gue. Tapi lo pengen gak nih kira-kira kalau ada kesempatan gitu ya? Pengen. Bilang gitu, lo bilang. Bilang ke nyokap ya. Lo pengen nyucapin asik apa? Ini kayak di acara TV ya. Mama aku di tapi sebelumnya kita panggil nyokapnya Dani. Tapi tanpa Anda ketahui kita sudah menelpon. Ya di balik tirai ya. Tapi disuruh milih dulu nomor 2 atau nomor 3. Pokoknya 2. Yang mana Mama 3, Mama Simpati atau Mama XL? Anjir. Jadi itu ya mainnya karena rutinitasnya juga ya. Ya rutinitas ya. Tapi menurut lu bisa disalahin gak sih kalau kayak gitu? Enggak bisa disalahin sih, emang udah gimana ya namanya. Mungkin orang tuanya dulu emang namanya jenderal kali. Enggak tahu nyokap kakek gua apa ya gitu ya. Maksudnya orang militer gitu yang keras gitu. Oh jadi nyokap hasil dari didikan. Hasil dari didikan iya. Dia pun dia dari Medan asli lah ya. Ke sini tuh merantau. Iya. Jadi cewek merantau ke sini mudanya ya. Yang pasti sih hidupnya keras strength lah. Ya strength. Kakek lu ya? Kebetulan kakek lu namanya Laras Panjang katanya. Militer kan. Waduh. Tante ini namanya Dimas. Apalin. Pernah main ke rumah nggak jadi beli sepatu. Oh iya. Kebetulan kalau lu semua nih ada yang nyari sepatu keren deh. Anjay. Ini bisa ke Dani, aka Danjo 42. IG-nya ada di apa dong, kasih tahu. Will FX. Ini kita nggak endorse ya, kita full support teman. Cuman kebetulan memang kita semua udah pakai abis podcast ini kita pakai sepatunya dari. Soalnya kan prinsipnya itu bukan harga teman, tapi hargain teman. Jadi kebetulan karena ini usaha adiknya Danjo, kita sangat mensupport adiknya Danjo.
Mohon maaf nih. Anjing. Euk juga. Oh, klarifikasi. Apa tadi nama IG-nya? Barengan. Nama IG, nama IG-nya diperjelas. Will FX. Gimana tulisannya? Will FX. Di Eja dong. WILFX F25. Semoga yang nonton banyak jadi bisa tahu. Oke, bisa tahu dan bisa ke rumah Danjo. Iya. Udah tahu Danjo kenal sama kita. Yoi. Kenal sama kita bisa 20 pertama. Iyalah. Sabi Kapan tuh. lagi kan ketemu kita minum bareng. Tapi sebelum itu ketemu nyokapnya dulu. Iya. Curhat. Ke kumpul 20 pertama, iya, ke tukang sayur, iya. Kagak beli. Dibawa kabur. Dibawa doang. Gimana Bang? Tibanya beli cucu. Jadi ini pikirannya nih. Kayak mau bikin cucu nih. Iya. Bikin cucu. Beli. Buat cucu buat mama. Oke. Itu sih dari gue. Jadi kalau dari lu lebih ke nyokap. Cuma nih sekarang ini gue, Ngebatasin gitu ya? iya, cuma kan sekarang ini gue menyadari bahwa yang lo bilang waktu itu Val kayak 5 bahasa kasih. Jadi gue mikirin juga nih bahasa kasih dia kayak gimana bentuknya. Nah gue Wah, sekarang itu- kayak kepikiran lagi tuh. Itu seru kalau dibahas tuh bahasa kasih, cuman next lah. Iya bahasa kasihnya jadi kayak serada ketemu sedikit nih. Oh ini ternyata cara dia menyampaikan ke gue dengan cara begitu gitu. Ya. Jadi ngedikte. Iya jadi ngedikte, oh ternyata guanya yang nggak tahu gitu cara menyampaikan. Lo tahu info itu dari Falah pas di sini lagi ngapain? nongkrong juga. Di studio ini. Jadi di studio jadi ini. nongkrong itu Studio ternyata Di studio ini. Tai. Yang outdoor Wah, ini, gitu. temanya outdoor. Studio. jadi nongkrong itu nggak cuman ya kita ngobrol-ngobrol doang. Iya, Ternyata ada yang Ada ilmunya. buat lo evaluasi ke nyokap. Iya bener juga ternyata. Oh Apalagi Kepake waktu gitu. tempo hari yang lu nangis itu kan. Mau? Lu jadi ngebayangin. Tunggu ya. nangis di Dia 2000 years later sih. nangis di mana nying? Ngap. Oke. Oke. Terus gimana men? Ketika lo tahu maksudnya yang lo dapat, oh ternyata ada loh ini kasih gitu. Gue ngeliatnya tuh dia dari apa ya? Dari pujian sih sebenarnya. Kayak dia selalu nanya kalau dia bikin makanan gitu, gimana, enak nggak? Nah dari itu kan kelihatan, oh dia pengen dipuji ternyata gitu. Tapi waktu itu sebelum gue nggak nyadari kalau ada 5 bahasa kasih itu, gue kayak ini apaan sih mama? Kayak ribet banget masak, tinggal masak aja. Kan kalau enak kan urusan belakangan gitu loh. Iya, masak aja dulu ya. Iya masak aja dulu gitu. Asal jangan basi dah ya. Ya betul bisa dipanasin. Bisa buat sore gitu. Tapi nyokap lu sore umurnya udah berapa? Udah gocap. Anjir gue ucap patukannya. Masakan gocap ya. Wah bisa gold tuh dapat. Gocap. Dapat gold itu. Itu sempat nyokapnya Danjo umur 28 tahun nanyanya nggak masakan. Gimana mama hari ini udah seksi belum? Jadi judulnya Step Mom and Son. Nah tuh judulnya tuh. Dosa lagi gue. Itu apa ya? Makanya biar. Itu ada di XNXX ya? Hah? Enggak, di blog pemerintah ada. Nggak boleh apa, kita udah Oh di blog ya? udah nggak boleh nonton yang Bukan di begitu blogger begitu. pemerintah. Apa, ini konten baik, kita nggak boleh nonton yang begitu begitu. Apalagi yang tadi, kecuali- yang boleh itu konten pendidikan. Kecuali pakai Di ini. VPN. Iya. Enggak, tetap nggak boleh, kan udah diblokir-blokirin sama Menkominfo. Pakai VPN bisa. Ya cuma kan Lagi kita itu Wiranto nyuruh. kita tidak menganjurkan itu gitu loh. Itu nyuruh apa ya? Enggak, dia enggak nyuruh, cuma kita kan jadi mengharuskan untuk punya VPN. Oh iya. Ya pokoknya kita tidak menyarankan Lupa tuh. itu Beritanya kenapa ya? gitu loh. Demo Pak. Oh ya demo. Oh iya. Iya. Demo. Yang penting kita tidak menyarankan untuk mengunjungi apa situs yang tadi. Cuman kalau emang lebih edukatif, belajar situs yang Itu sifatnya perlu loh. edukatif. Enggak. Tapi nggak boleh kalau emang pengen mau ya di cerdas.com. Waduh, Bapak sama aja Bapak. Enggak, itu konten bagus. Bapak Cerdas. ibaratnya Sex education tuh perlu. Bapak ibaratnya Di- nih, Bapak jadi ke naik bis. Pak supir, jangan lewat sini macet, lewat sana aja macet juga. Itu ibaratnya kayak gitu tuh. Iya. Misalnya nih kalau gue punya anak nih, pasti gue ajarin lu nonton bokep. Lu nonton serius. cerdas.com. Di situ lu diajarin sex education yang sangat bagus. Ya, Itu benar. Iya itu gue setuju. intinya sih kalau lu mau nonton dengan segala cara ya jangan
Jangan ketahuan. Betul. Terus yang pertama tuh inget umur. Kan ada pemberitahuan. Oh, 21. Iya, 12 tahun ke bawah. Wah, 21. 21 ini 18. 18. 19 kan. Ya balik ke topik. Ini kita jadi ngomongin biji peler kan. Lanjut. Jadi apa? Jadi kalau lu paling kayak itu apa? Nyokap ada batasan di situ ya. Jadi kayak lu mau curhat lebih juga jadi kurang nyaman, takutnya nyokap malah ngefans bukan yang ya udah anak sini. Iya. Tapi nyokap gue nggak yang mengayomi gitu. Tapi kalau gua ini sih kayak lu udah evaluasi ternyata ya man ya. Iya, gue udah evaluasi sih ternyata caranya begitu gitu. Gue nggak bisa nyalahin. Udah yang udahlah santuy lah gitu. Gue nyokap gitu. Ya mungkin pendengar-pendengarnya dari yang Skui ini ada yang sama juga kayak Danjo gitu. Iya, ngalami yang sama kayak gue. Nah itu resepnya 5 gitu. 5 bahasa kasih. Nah nanti itu kayak gimana? Cari deh. Next. Iya. Oh next, yes next kita akan bahas ya. Bahas sambil duduk cantik aja. sambil bercanda-bercanda ria. Yuk, sambil ngerokok kan. Tapi maksudnya ada yang bener-bener pengen. Jadi ngorek saya ya. Jadi ngorek saya Bapak. Ngorek tanpa menyentuh. Gimana dong? Ada yang pengen lu bener-bener sampein gak sih men? Apa? Nyokap lu denger ini? Iya. Ada Nyokap gue 4.0 banget ya. Iya. udah sistem banget nyokap gue. segala yang keren Sistem banget nyokap gue sekarang. Ya intinya ya gue sayang banget sama dia. Oke. Lu yang kemarin nangis pernah itu ya? nangis. Nangis apa? Ya intinya gue tetap sayang walaupun dia rada kocak. Iya. Ya gitulah. Ya, tetap gue tetap sayang kok. Next. Nggak ada yang berubah. Next siapa nih? Next silahkan. Tang ting tung siapa yang beruntung? Kalau gue sih sorry, nggak ada masalah. Kalau gua paling gini apa? Bukan masalah. Enggak masalah, men. Iya, seenggaknya nggak ada hal yang menimbulkan masalah gitu. Paling gua. Sebenarnya nggak mau dibahas aja sih. Udah sekarang gua Kabur. kayak kenapa lebih apa ya? Kenapa gua lebih senangnya tuh kalau curhat ke temen, ke pacar gitu. Kalaupun ke orang tua gue lebih ke nyokap, cuman itu nggak semuanya sih, karena emang kan ada beberapa aib yang ditutupi. Aib yang ditutupi. Wah, oh yang herot itu yang banget. Ketahuan kan. Karena apa ya? Tante. Juga di situ di Exos. Kayak kemarin dong dia di jendela. Kenapa tuh Pak? Karena apa ya? Karena Miring. karena belum terlalu open banget gitu loh. Karena takutnya kalau gue kan berpandangannya masih takut akan rejection gitu loh. Takut nantinya nyokap atau bokap malah Ketakutan. menasehatin yang sifatnya ngefans. Penolakan ya. Iya, terus jadi kayak ngasih aturan baru. Nah, jadi mungkin itu. Jadi kenapa lebih nyaman ke temen? Karena kan temen juga dia punya aib yang sama, punya masalah yang jauh Frekuensi lah. frekuensi atau justru dia lebih resah dari kita. Kalau pola pikirnya kayak maksudnya kan kalau sama orang tua kan mungkin beda ya. Kalau teman tuh kayak kebanyakan sama, itu menurut lu ini nggak sih salah satu faktor nggak sih? Wah itu. Sebut aja nih gue asal nyebut. Iya sih, maksudnya kayak nggak tahu ya, kita lebih nyaman sama orang kasar katanya yang kata kasarnya. Iya, ya begitu. Pokoknya kayak deritanya sama. Oh, jadi kayak jahat nggak sih dia ada manusia gitu. Ya. Terus lo bersatu bikin komunitas gitu ya, bikin power. Wah. Derita orang-orang yang ya. People power. Jadi kayak coba deh kayak misalnya lu punya teman, pasti lu kayak ngerasa lebih nyaman kayak satu derita gitu. Kalau misalnya dia nggak lebih atau nggak punya derita yang sama, lu kayak kok dia nggak menderita kayak gua sih, gua bikin menderita dulu deh biar sama, kita teman nanti ya. Nggak tahu ya pas cerita curhat sama, kok masalah lu sama sih, satu bapak.
ternyata saudara. Salah orang. Satu alur beda akhir. Satu alur, satu berakhir, satu belum. Iya gitu. Nah, takutnya juga jadi malah apa ya, sikapnya itu ke kita jadi nggak asik gitu loh, kayak framing ke kitanya kayak anak gue bandel banget, nanti banyak banget batasan, jadi banyak banget aturan. Jadi kalau lu Padahal kitanya sendiri udah nggak teratur lu gitu. banyak yang ditakutkan gitu ya. Iya gitu. Jadi kayak nggak mau bawa masalah ke mereka lah, jadi bawa masalahnya kalau nggak sendiri ya paling cerita ke teman, udah gitu aja. Terus kalau idealis orang tua yang lu dambakan tuh kayak gimana? Kalau Untuk anak kalau untuk sosok sih ya, kalau mau ngambil sosok yang gua ngelihat sebagai public figure di luar kayak Uus tuh, kayaknya kalau punya orang tua kayak dia kayaknya nyaman gitu. Fun banget, nyaman ya. Dalam arti nyaman tuh bukan karena dia ya apa terkesan di luar aturan, tapi dia open gitu loh. Dia nggak pada saat kita mungkin ya pada saat kita punya keresahan, punya masalah di luar, dia justru malah yang mungkin nyuruh lu kalau punya masalah berat di luar jangan dipendem, kasih tau gua biar kita bisa ketawain bareng-bareng. Kalau gua mungkin yang kayak begitu gitu. Ya Kayak idealis orang ya. tua yang lu pengen tuh kayak gitu ya. Jadi kayak gua tetap menghormatin lu, tapi lu berkata bisa nganjing-nganjingin gua dalam ketawa gitu. Bukan sok suci, tapi dia nggak taunya di belakang kayak gimana ya, kayak orang tua yang sok nasihatin anak, sok beragama, nunjukin ke anak dia paling bener, nggak taunya kayak kita tahu aibnya. Kan banyak tuh yang begitu, sosok kebapaan, sosok keibuan, tapi ya Sosok bapaan padahal dalamnya ibu kan. Waduh. Iya, meriah sekali dalamnya ya. Seru gitu loh. Double. bapak berpayudara. Kalau pom bensin tuh apa yang ngisi bensin sendiri tuh self service ya. Iya, Iya. Iya, jadi slow aja sendiri juga ya. Dia happy aja sendiri. Ya paling itu sih yang bikin gue jadinya sebenarnya pengen kayak bilang ke orang tua kayak kita bisa nggak sih kayak tetap bikin kesan ya kayak sahabat, jadi biar bisa open apa kalaupun gua nanti cerita masalah atau kejelekan gua yang di luar nggak apa-apa, lu kayak sebagai orang tua nganjing-nganjingin gua nggak apa-apa, tapi kayak temen gitu loh, ngerti gak sih? Ngerti. Kayak wah dasar lu anak anjing banget sih lu gitu loh, tapi sambil ketawa gitu loh. Jadi kayak iya nanti nggak diulangin lagi, makanya jangan kayak gitu ya, yang asik lah gitu. Cuman kan emang terlalu apa ya, kalau konteksnya agama kan kayak rebel banget gitu sih kalau misal pandangannya gitu. Cuman ya yang enak kayak gitu kalau menurut gua, jadi kayak bisa lu pulang juga nggak takut, lu pulang kayak bener-bener pulang, nggak yang pulang bentar kayak cuma buat numpang tidur, balik ke tongkrongan karena rumahnya di situ. Itu kalau gua nganggapnya kayak gitu. Nongkrong jauh-jauh ngindarin supaya gue nggak deket rumah gitu. Iya, ada juga tuh. Ada tuh gitu kan. Jadi di rumah kayak bukan rumah kayak tempat tidur aja. Rumahnya sebenarnya ya teman-teman tongkrongannya. Homestay. Tapi kalau yang lo rasain gimana nih Pak sekarang? Apa tuh? Sekarang nih. Yang gua rasain sekarang ya Kalau paling mau cerita aja sih. Gila. Maksa halus. Kalau sekarang yang paling ya masih ada Kadarnya. kadar, jadi ya yang gua curhatin ya bukan masalah-masalah yang besar, paling ya masalah-masalah kecil kayak di kerjaan begini, di apa ya, kayak di berita-berita ada ngomongin berita, jadi nggak ngomongin yang Intim banget. di tongkrongan lu ngapain aja, kayak misalnya kayak lu sama dia lu dan gua sama dia gua, kayak misalnya lu di tongkrongan ngapain aja, temen lu siapa aja, bisa gabung kan gitu. Nah kalau ini kan nggak bisa kalau sama orang tua, kayak nyokap kayak apa, temen-temen lu siapa aja kan, tapi ada loh nyokap bokap yang temen-temen lu siapa aja, sini main apa, ajak main sini, Ada. main sama misalnya kenal sama bokap, Kalau nggak main sama sama nyokap, papa gitu. Biasanya sama nyokap.
Mana bisa. teman kamu yang cowok? Nah, ada Main yang sama begitu, nyokap. ada yang Siapa tahu suka sama mama. Iya. Buat uus ya. Kalau usi aku mau. Wah, bercanda. Gitu, maksudnya kayak apa? Kita sama orang tua teman atau teman sama orang tua kita asik gitu. Walaupun tetap mandang sebagai orang tua, tapi ngobrol sebagai anak muda gitu. Jadi open, nggak ada batasan-batasan. Ya takut nanti dimarah, takut apa gitu sih. Aku sih sama kayak lu. Soalnya kan kalau gue mikirnya malah yang ada di pikiran orang tua kan takut kayak gini loh, orang tuh kenapa nggak ingin memposisikan seorang kita atau teman kita itu kayak teman, takut nanti songong, padahal kan enggak, kan punya otak juga gitu loh. Jadi kayak persepsi aja, kayak misal kenapa kenapa bapaknya dia nggak terlalu dekat sama anaknya, atau pada saat anaknya bawa teman, kenapa bapaknya dia nggak bisa deket sama teman-temannya. Bapaknya kayak takut nanti kalau deket bisa songong, padahal enggak. Kayak misalnya ada temen gue yang bapaknya asik, gue deket sama bokapnya ya, atau keluarganya ya asik aja, Tetap memposisikan diri. iya tetap memposisikan diri. Jadi kayak tetap dihormati gitu. ya mentang-mentang gue sama lu om CS, cuman ya gue nggak Keplak-keplakan juga. iya gitu, nggak gitu juga, nggak yang anjing lu, nggak gitu juga Enggak gitu. digesek di tiang juga. Wah. Tahun ya. Wah. Responnya masih cepet. Gitu sih kalau gua. Ya mungkin Gue nggak ditanya. ya mungkin untuk ke depan ini sih apa lebih Kira mau ditutup. apa ya, Ya mungkin udahan. pelan-pelan sih kayak untuk bisa ngebuka Lu anjing. Anjing. internal paling mungkin bisa, cuman nggak sekarang gitu. Oke. Konfirmasi Kalau nggak sekarang, aman gitu. berarti ada waktunya. Iya ada waktunya, kayak konfirmasi dulu. Wah gua udah bahas ini aman, bahas lebih intim lagi, lebih deep talk lagi sama orang tua. Karena kalau sekarang ya paling bahas obrolan tai babi aja udah. Gitu sih kalau dari gua. Tapi lu sayang enggak? Hah? Sayang enggak? Woi, Rasa hormati ibumu, sayang Sampai teman. pegel. sayangi teman, tapi jangan homo. Iya. Ya, Gitu. Lah tandanya. Ke murid. itulah Tandanya. tandanya. Kau murid Mayasari. Iya. Ya. Bis. Ya. Bis. Kenapa jadi ke bis ya? PO Next. Dim. Iya. Weh. Ini kayaknya seakan-akan gue yang paling banyak gitu ya. Enggak ada yang bilang begitu loh. Nggak ada yang bilang. Ini MC cuma mengarahkan aja. Gue cuman bilang, men, Pal, Dim. Enggak, gimana men? Gimana Pal? Ya sebagai orang tua kan. Oh iya, udah jauh deh. Jauh. Ya kebetulan gue paling muda di sini kan. Gue tuh lahir 2017 friend. Iya. Buat temen-temen yang nonton sini, ini muka gue masih merah nih. Lu masih ngerangkak anjing. Kakinya masih cair. Muka merah, kaki cair. Gue kemarin tes PAUD aja nggak diterima perkara umur. Wah iya. 2017. Wih. Sekarang baru 3 tahun gue. Waduh. Bijinya mesti jadi boba. Riskan hilang. Harus dijaga dengan baik tuh. Jadi kayak sesuatu yang bisa kepencar gitu ya. Bisa copot. Lego. Lego. Dimas nih. Dim. Kenapa? BTW nih dia belum ngomong nangis loh. Iya. Emang lu sayang banget sih, Ki. Coba itu nangis. Jangan dari kuping dong gua. Nangis aja nggak usah atraksi ya. Nyambi gitu. Malah spesial ya keluar. Jadinya spesial ultinya gitu. Dari kuping. Delaynya 2 tahun loh. 2 tahun lagi dia baru bisa kayak gini nih. Dem, gimana Dem? Kalau lu Dem. Lu kan kalau gue liat anak tongkrong banget nih. Ih kacau. Set gila. Jaksel Lihat banget. betis gua gede. Sekut banget nih. Nongkrong. Baksel, Bekasi Selatan. Dia anak-anak selatan banget ya, Tambun Selatan. Tambun Selatan. Tambun Selatan, Pasar Tambun. Tamsel. Saya udah nggak ada dong di sini. Waduh. Kena banjir. Dimas nih orangnya ya kalau yang gue liat anak
tongkrongan banget, tongkrongannya banyak dia. Di Banyak juga musuhnya. enggak gue kirain tongkrongannya banyak, di pom bensin banyak tongkrongan gitu. Waduh. WC dong. Ya, Tidak lucu. Kebetulan emang tongkrongan gue banyak. Soalnya ya temen gue tuh mencar-mencar gitu. Kadang-kadang nongkrong di sini gitu ya. Terus satu orang ada yang sana, terus gue diajak nongkrong. Ya udah gue nongkrong terus lama-lama asik. Padahal kalau disatuin tuh 5 orang doang ya. Jadi nama tempat ini Iya. Cuma menuhin dia Nggak tahu. Nandain. Ini aja aneh aja gitu. Pokoknya setiap kali gue nongkrong ada aja gitu yang narik. Ayo nongkrong di situ. Iya. Ya berarti lo Jadi ketahuan nih temennya ini nih. ya, Ada yang nongkrong, ada yang narik. iya. Berarti saik nih orangnya nih. Asik. Ya gue nggak tahu sih asik apa enggak. Nariknya dapat duit lagi. Iya. Angkot dong pak. Kalau lu sebagai anak tongkrongan banget, Dim. Gua harap sih lu lebih Gua harap Iya. jadi gue yang jawab ya. Jadi berharap ya. Kalau gue sih simple aja kayak misalnya. Simpel aja kayak simple plan. Iya. Iya, Tapi enggak biasanya simple. Enggak nih tongko nih. Gue sih simple aja. Tapi panjang. 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 Nggak udah saya potong jokes Anda. Gimana, Dim? Ya apa ya? Kayak memposisikan kita sebagai anak, terus ibu bapak sebagai orang tua. Lu sebagai Kalau kakak juga ya, kakak dan adik Kakak juga dan ya. adik, soalnya kan gue anak tengah gitu. Dan lu juga sebagai pelajar ya, pernah sekolah. Sampai sekarang sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Disatuin. Nah, kalau kayak ngomong kenapa sama orang tua tuh jarang ngobrol. Ketimbang lebih banyak ngobrol sama temen gitu. Jujur kalau misalnya di keluarga gua nih, di keluarga gua kakak gua cewek. Oke. Doi kalau udah punya masalah ngobrol sama nyokap gua. karena gender Enggak ngerti juga. Adik gua juga kayak gitu. cowok. Adik gua kan sekarang beda umur kan 4 tahun sama gua. Iya. Nah, jadi nggak begitu jauh kan gapnya. Ya paling mah saya apa sih beda ya paling cuman masalahnya sama, paling cuman beda masalah kerugian aja. Kayak gitu kan, soalnya kan tanpa disadari kita mainnya lebih nakal. Kayak adik gue misalnya jatuhnya dari motor, terus kayak misalnya gue jatuhnya dari mobil gitu. Waduh, kan lebih berat masalah gue gitu kan. Jatuhnya dari mobil lah. Lu nggak pakai standar Itu logika lu Itu maksudnya logika yang diambil dari sisi beban tingkatan masalah gitu. Kayak gitu. Jadi nah itu pun adik gue cerita ke nyokap. Gue nggak ngerti kenapa ya, soalnya yang gue rasain bukan karena nyokap gue terlalu begini terlalu begitu enggak. Jadi terlalu Gue emang nggak pernah maksa nyokap gue tuh harus begini harus begitu, atau nyokap gue maksa gue harus begini harus begitu. Emang beberapa, kalau ngomongin tuntutan sih ya emang ada, yang namanya orang tua pasti ada tuntutan kan ke anaknya, itu masih wajar gitu. Cuman emang ada yang beberapa yang bimbang, yang bikin bimbang kita gitu. Cuman kayak masalah kayak gitu nggak terlalu panjang. Penyelesaiannya tuh nggak terlalu panjang gitu. Tapi nggak selesai. Nggak selesai. Karena iya jujur nggak selesai. Jadi Tapi masalahnya bercabang ya. Enggak, kalau gue ngeredamnya enggak sih Pak. Jadi gue lebih seneng kayak gini. Misalnya gue punya masalah, seberapa berat masalah itu, kalau misalnya gue masih bisa handle sendiri, gue diem. Gue lebih seneng diem gitu. Nah kalau misalnya pun ada kayak masalah yang kemarin tuh, Oke. Nit ya. masalah net itu yang sama. Kalau pengen tahu apa bisa join YouTube Premium dia. Oke. Bisa save nomornya di Mas Iga. Japri aja langsung. Nah itu gue ngemasnya dalam bentuk jokes gitu. Jadi nggak kelihatan kalau masalah itu seakan-akan jadi berat banget gitu. Ya emang aslinya itu masalah berat banget buat gue. Cuman karena biar asik aja gitu ceritanya tuh, biar asik. Lu kan tongkrongan ditarik Suara siapa itu? Lu kan tongkrongan nih ditarik kan pasti lu asik, jadi lu menyelesaikan masalah dengan asik juga ya. Iya tapi nggak semua masalah kayak gitu sih. Nah pun kalau misalnya gue main, gue tahu nih batasannya. Kayak wah misalnya gue nggak bisa nyelesain masalah, gue punya gambaran, gue
nggak bisa nyelesain masalah kalau bebannya udah di tingkat C misalnya. Gue nggak bakal nyentuh ke situ. Nah gue cuman misalnya gue punya bayangan gue cuman bisa nyelesain masalah di beban tingkat B. Akhirnya ya udah sejauh apapun gue, sejauh kemanapun gue main, pola yang gue pakai ya udah gue bandelnya tetap di tingkat B. Supaya apa? Supaya gue nggak ngebebani nyokap gue dan gue nggak perlu cerita ke nyokap gue. Dan itu bisa cerita, gue cerita ke teman-teman gue gitu. Dan emang gak semua cerita juga, maksudnya ada beberapa yang diceritain, ada juga yang nggak diceritain gitu kan. Soalnya kan emang cerita itu harus ada dua bagian, yang satu itu tetap privacy, yang satunya itu Umum. ya rahasia juga Pal, tapi belakangnya umum. Rahasia umum. Iya, jadi rahasia umum. Nah, ya. Yang akhirnya jadi jokes. Iya, Iya. kan jadi jokes. Jadi atau cule. Iya. Jadi konten. Ya. Nah kayak gitu. Nah makanya gue nggak ngerti, atau karena guanya soalnya gue punya pikiran Ada. ada apa? Ini baru ketahuan sekarang nih. Tadi sedih-sedih. Ya karena puji Tuhan. Alhamdulillah. Gue kuliah gue di bidang ini teknik kemanusiaan. Waduh ya. Ya, jadi gue ada beberapa teori yang gue terapin gitu di kayak ya sosial, terus keluarga gitu, parenting kayak gitu-gitu. Nah gue ada ngambil beberapa kesimpulan tuh kayak udahlah lu nggak usah ada di teori gitu, lu nggak usah maksa orang tua lu untuk menjadi apa dan sebagai apa, dan begitupun diri lu cukup mempunyai visi yang sama tapi caranya berbeda. Atau yang kedua tetap berjalan dalam satu lingkup keluarga tapi memiliki jalan yang berbeda gitu. Oh, jadi kayak ini ya, nggak apa-apa orang tua ya tetap jadi dia, mau nggak apa kayak kita jadi kayak sahabat, kita pun sama kayak nggak terlalu dekat sama orang tua. Yang penting kita punya visi yang sama Iya, sama orang tua, Iya, yaitu Goalsnya. goalsnya sama. itu membuat keluarga ini tetap menjadi keluarga bahagia. Iya, kayak gitu. Soalnya gini loh, kalau misalnya lu maksa, gue yakin 1000% gak bakal ada anak yang bisa merubah orang tuanya. Selama apapun itu. Yang bisa diubah itu seberapa lama lu bisa nahan perubahan pola pikir orang tua lu kepada terhadap Iya. Resmi banget nih. apa nih pola adab nih sekarang kan udah berbeda nih. Semakin tahun semakin peradaban kan semakin maju kan, polanya semakin beda. Kayak dulu misalnya kita ngomong hai itu songong, sekarang udah jadi hal yang lumrah. Kayak gitu kan, itu berkembang tuh. Nah seberapa kuat lu nahan pola itu? Kalau misalnya lu nahan pola pikir gini, bu misalnya tau mah lu harus gaul, lu harus main WA supaya lu tahu update story gitu. Kalau misalnya orang tuanya nggak tahan, kan bakal clash, ya kan? Karena itu tadi kita ingin menempatkan suatu tempat kita sebagai anak atau dia sebagai orang tua. Nah menurut gue yang di situ tuh yang nggak masuk. Nah makanya kenapa nggak ada yang bisa mengubah pola pikir orang tua? Soalnya orang tua ya memang dilahirkan di waktu-waktu sebelum kita dilahirkan, yang dimana pola pikir itu selalu berevolusi gitu. Jadi yang dipertanyakan itu seharusnya seberapa kuatkah Anda menahan pola pikir orang tua Anda sesuai dengan keinginan Anda. Tapi gue ada Keinginan dia gitu. Enggak, keinginan kita. Soalnya kan Iya. kalau orang tua nuntut ke anak paling apa sih? Sholat. Kita suruh sholat, agama, religi, Belajar. sosial, iya kan, Kerjaan pendidikan, tetap, iya. karir, udah. Tuntutan anak ke orang tua, wah banyak. Tapi Lu gue nggak jadi punya pertanyaan nih dia. Iya. Kayak Mukanya udah gitu tuh. enggak. Ini nih kayak lu tadi kan bilangnya kayak seberapa kuat kita menahan itu ya, kayak pola pikir orang tua. Kalau gue balik, tapi kalau lu mau jawab
terserah enggak juga. Kalau gua balik nih, seberapa mampu kita menerima atau menyesuaikan dari pola pikir orang tua itu Ke kitanya. Kalau tadi lu kan Kalau tadi kan kita ke orang tua, ini orang tua ke kita. enggak, masih sama konteksnya, cuman pertanyaannya kayak gue balik aja. Kalau lu kan tadi kan seberapa kuat kita nahan dari perubahan pola pikir orang tua gitu ya. Iya, kita menahan. Kita Nah, menahan. kalau gue balikin seberapa Mampu. kita bisa menyesuaikan. Kita bisa nggak adaptasi Iya. Enggak gini, dan gini. apa Mungkin- dan menyatu dengan itu perubahan itu. Enggak gini. Enggak nih, mungkin ada clash nih. Jadi maksudnya tadi tuh pertanyaannya gini. Misalnya orang tua lu tuh pengen orang tua lu A. Pola pikirnya A. Nyokap lu kan otomatis pola pikirnya B. Gitu. Nah, nyokap lu atau orang tua lu udah berusaha untuk ke A nih. Nah, gimana caranya diri lu itu nahan untuk orang tua ini nggak balik ke pola pikir B gitu, yang mana notabene pasti Pola pikir dulu gitu. iya, yang mana pasti orang tua tuh mau lu gimanain pun caranya pasti bakal balik lagi ke B itu gitu, itu udah pasti. Maksudnya kayak Supaya gitu. membuktikan dia. Family cepet. Karena mau di kayak pergaulan gitu ya. Aduh, kayak misalnya lu nongkrong gitu, terus ada orang yang lebih tua, nih, terus lu bilang, misalnya dia ngomong apapun yang penting gitu buat sosial atau apa, terus lu bilang gini, lu so tua lu gitu misalnya, terus dia nyeleneh dikit nih, terus dia bilang, lu bilang kayak gini, ih dia mah tua doang, kelakuannya kayak anak kecil gitu misalnya. Nah, gue tuh paling coba deh, lu kan gak ngikutin dia 24 jam gitu maksudnya, dan gue percaya orang yang lahir duluan mau gak mau ya dipaksa sama keadaan atau apapun itu, pola pikirnya pasti nanti akan jauh berkembang ketimbang kita di bawahnya yang baru muncul gitu di dunia. Iya, bibit-bibit Gitu. baru. Iya. Jadi paling apa yang bisa diambil paling pentingnya daripada kita coba ngerubah orang tua atau kita kayak coba dirubah orang tua, maksudnya ini dalam konteks positif gitu ya. Ya paling lebih baik kita menyesuaikan goal kita biar sama. Jadi kayak goal kita sama nih. Apa kayak bokap nyokap goalsnya kayak gini, gue kayak gue bisa nggak nyamain goalnya. Kalau bisa oke, kita bersinergi. Iya, selebrasi bareng juga sama. Iya. Jadi yang penting goals yang sama. Ya sama seperti matematika kan, untuk mendapatkan angka 10 tidak harus 1 tambah 10, 1 tambah 9. Iya, caranya bisa beda. Iya, gitu sih, itu kayak Kalau lu mau baca itu ada di psikologi fungsionalitas. Anjir. Dimas. Bukunya bisa beli di saya. Iya, Dimas anak psikolog dia. Punya usaha juga dia. Reseller ya. Reseller. Oke, next. Udah habis men orangnya men. Nah, lu Bapak ini singkat, cepat sekali dia. Enggak kelihatan ini kan suara doang. Eric James Guraichi. Gimana? Iya kenapa Dimas Fadilah? Resmi banget. Lah gue mana panjang gue di Mas Padilla Fariamjan. Ya, jadi tahu saya. Bapak Erik bagaimana? Kalau gue sih menanggapinya? sekian ya. Terima kasih. Lumayan tuh buat closing. Kalau gue ini sih lebih tadi kan kalau nggak salah ya gue keceplosan, gue bilang ya gue lebih buat sekarang ini ya, nggak sekarang juga sih. Maksudnya ketika beranjak dewasa tuh gue udah mulai ya orang tua tempat wadah gue juga gitu. Jadi kayak udah mulai bisa membuka, udah nge-unlock kayak gue udah bisa curhat sama orang tua. Terus ada yang muncul nih bareng-bareng ya. Enggak, Ice Cube. karena gini, kalau yang kayak perbedaan pendapat gitu mah, terus bukan pendapat sih, kayak gue pola pikir anak sebagai orang tua. Kayak Katanya punya anak. ya porsi anak kayak dulu tuh gue mikirnya kok bokapnya gue begini ya. Maksudnya ngedidik guanya kok begini, padahal kalau gue ngeliat orang tua yang lain tuh ada yang sans gitu.
chill kan. Iya, di chill anjay. santuy. Kalau iri mah pernah lah. Iya, Iri, cuman sama kok. kesini tuh kayak yang gue yakinin sih pasti kan kalau orang tua kan niatnya baik ya. Tapi mungkin caranya kan beda-beda. Ya. Nah berjalannya waktu kayak nggak tahu sih karunia mungkin ya. Kayak tuh tahu lagi bengong terus kayak kok kayak udah makin lama nih makin kalau gue ngerasanya gue masih makin bisa ini beradaptasi gitu. Oh iya sih. Lu nya malah yang menyesuaikan ke mereka, bukan mereka yang tanpa gue sadarin sih apa karena ya bocahnya pasrahan gitu kali ya. Iya. Jadinya gue juga ini kalau misalnya dibilang kayak kekurangan gitu ya, maksudnya yang nggak sesuai sama keinginan anak itu mah pasti ada. Cuman ya lagi-lagi kan kalau gue mikirin itu kan ya gue nyesel terus gitu. Iya. Nah udah makin dewasa ternyata gue baru tahu juga kalau Yang satu lagu. iya satu lagu kalau bokap nyokap gue ini yang kayak Danjo bilang tadi itu. Danjo berharap ya kayak punya orang tua yang sebagai teman gitu, dan tanpa gue sadarin ternyata gue udah mulai dididiknya jadinya ke arah situ. Bokap gue timur ya, maksudnya Maluku, jadi didikannya keras. Bokap gue Jawa, jadi alon gitu. Cuman jadi pas pagi-pagi lu suruh ini. Jadi kalau digabungin alon-alon asal keras. asal keras bukan asal lakon ya. Iya kan, bokap keras gitu kan. Jadi kalau pagi-pagi lu wamil dulu. Enggak, jadi ada kalau gue ngeliatnya kayak dari didikan dari didikan yang keras itu jadi ada ininya juga, ada manfaatnya. Jadi lu tuh mentalnya kebentuk gitu. Ya. Mentalnya kebentuk, dan kalau dari nyokap tuh gue yang berasa banget, jadi namanya juga Jawa ya. Jadi itu kayak ya udahlah santai aja gitu, legowo aja. Nah, karena pasrah aja gitu ya. Iya, akhirnya kebuka bahwa ternyata ya ini yang harus gue syukurin gitu. Yang ya mungkin gue ngelihat dulu kecil ya, kayaknya orang tua dia enak, cuman lagi-lagi akhirnya kesini menurut gue ya orang tua gue tuh ngedidik dengan kencang banget. Orang tua gue mendidik gue dengan cara yang dengan cara dia, dan ya alhamdulillahnya puji Tuhan gue dikasih karunia ya gue bisa menerima itu. Sampai titik di mana lu bisa sampai di titik tuh ini ya kayak ternyata orang tua gue bener. Iya. Dan gue nggak, jadi kayak harusnya orang yang iri sama gue. Enggak, gue nggak berpikiran kayak gitu. Gue cuman sebatas ya udah gue mensyukuri didikan orang tua ini. Thanks aja gitu. Titiknya di mana? Titiknya itu ketika enggak juga sih gue kalau titiknya itu, men. Apa pas kuliah. Intinya itu gini, gue tahu tidur. pasti kan kalau orang tua bisa kadang pulang malam ngomel gitu. Nah, gue menemukan kayak celahnya gitu yang benang merahnya. Yang dimana gue bisa hobi gue nongkrong, tapi gue nongkrong terus ya udah tetap terjaga. Jadi ya intinya sih bokap nyokap gue paling gak suka dibohongin. Jadi mulai dari ya kuliah lah itu gue segala apapun yang gue lakuin di luar itu pasti gue cerita. Jadi kayak lu nemuin kesamaan atau goals yang dimana nggak apa-apa, yang penting jangan pernah bohong sama kita. Iya, karena kan bokap gue juga suka nongkrong kan, jadi kurang lebihnya bandel-bandelnya anak remaja dia udah ngerasain duluan. Jadi ketika gue kalau misalnya gue ngumpet-ngumpet, wah malah abis gue melin gitu. Kalau gue bilang jadi kayak misalnya nongkrong malam, ya bokap gue paling mikirnya kayak dulu dia muda gitu, ya udah nongkrong paling gitaran gitu kan, ngobrol sama teman-teman. Jadi lebih bisa menyesuaikan dia. Nyokap bisa terima, bokap bisa terima, yang akhirnya tuh ya jadi di guanya tuh lega. Iya. Nah, di guanya lega karena guanya lega juga, jadi apapun yang terjadi sampai sekarang ya, sekarang gua ada unek-unek apa, mumet apa, itu pasti orang tua duluan. Kalau gua kasih tahu ya. Justru orang tua juga jadi lebih juga lu kasih tahu, nggak cuma teman gitu ya. Iya, kalaupun misalnya nanti teman duluan yang nyampe, itu mungkin karena belum ketemu gitu. Ya, misalnya gua balik gawe gua langsung tidur. Misalnya ketemu teman dulu nih, belum ketemu bokap nyokap. Kayak gitu. Jadi apa yang bisa lu ambil gitu kesimpulannya yang jadinya kayak ini
yang gue Ya kalau ya gue jadi value-nya sebenarnya. ya kalau gue pribadi sih yang penting kita bisa menerima kekurangan orang tua gimana pun, entah itu sikapnya ya Ya, atau ada apa namanya kebiasaan dia yang nggak kita suka, ya mau nggak mau dia tetap orang tua kita. ya. Jadi kayak ya udahlah. Sama ini belajar mensyukuri sih, maksudnya ya belum apa yang lu dapetin ini belum tentu orang lain dapat gitu. Wah, kayaknya untuk tema belajar mensyukuri itu bisa kita lanjut nih di next. Nah itu Kayaknya dia itu hebat banget men. Itu gede banget manfaatnya men. itu sampai sekarang menjadi ini landasan gua tuh di Syukur, dalam apapun ya. Jadi kalau kayak kalau lu kayak nggak ngerasa ngucap syukur, kayak ya udahlah kurang terus gitu loh. Ya. Itu jadi kayak kenapa orang itu bisa stres itu ya karena mungkin dia lupa gitu loh. Oke. Lupa apa yang dia punya gitu. Mungkin Gitu sih. itu tema syukur bakal kita bahas next podcast habis ini. Iya. Ya mungkin pembahasan sangat panjang sekali ya. 4 orang ini sampai 1 jam. Ada di sana satu di lupa gua. Ya mungkin untuk kabur sih. podcast malam ini Nah, ini nggak lanjut. bisa kita tutup Kacangin saya. dengan bacaan Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. See you next time buat kalian para pendengar. BTW nih sebelum kelar, intinya kita berempat sih sayang sama Iya. Kalian semua gitu. ya. Aku sayang sama orang tua kalian. Kaliannya ragu. Orang tua siapa? Alafi mama, alafi papa. Iya. Ya ntar anak kita pas begitu lahir bikin podcast juga. Ayo Ya. tadi ngomongin juga. I love you mama, I love you papa. Nyuhu nyahinyu. Iya. Hanya ini. Udah. Bye bye.